Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Asyifa Pratama Putri, biasa dipanggil Syifa. Aku berasal dari sekolah SMK Negeri 2 Bukit Tinggi dengan jurusan akuntansi kelas 11. Nah, pada part 1 ini aku akan menjelaskan tutorial jurnal khusus dan buku besar pembantu piutang dan hutang. Selamat menonton ya. Hai teman-teman, jadi hari ini kita akan membuat tentang jurnal khusus dan kita mulai dari jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu tempat kita catat kalau perusahaan beli barang dengan cara kredit, jadi bukan bayar cash ya, tapi utang dulu baru bayar nanti. Di pojok atas kita akan menulis toko kita sendiri. Di bawahnya lagi yaitu purchase journal. Di bawahnya lagi kita akan menulis month of Desember 2022. Kenapa gitu? Karena perusahaan kita itu transaksinya terjadi pada bulan Desember tahun 2022. Nah, kita lanjut ke contoh transaksinya ya. Dibeli facial wash dari Toko Indah 50 unit, masing-masing 40.000, syarat 2/10 N/30. Dikenakan PPN 11% dan ongkos angkut 100.000 FOB shipping point. Kita ke tanggal dulu ya. Tahunnya 2022, bulannya bulan Desember, tanggal 2. Di description, kita menulis tempat kita membeli barang tersebut, yaitu Toko Indah. Kita tulis ya. Nah, di ref nanti itu saat kita sudah memposting ke buku besar pembantu. Nah, di sini purchase ya, purchase saldo normalnya itu di debit. Cara mencarinya yaitu 50 dikali 40.000. Dapat hasilnya itu 2 juta. Nah, di sini kita beli barang, nah pajaknya itu yaitu VAT in. Cara mencarinya yaitu 11% dikali 2 juta, dapat hasilnya 220. Nah, saldo normal VAT in juga di debit ya. Nah, lanjut kita ke ongkos angkut. Ongkos angkut istilah akuntansi yaitu freight in. Nah, freight in itu juga di debit, yaitu 100.000. Nah, di sini kita masih berhutang ya. Saldo normal hutang itu di kredit. Cara mencarinya itu purchase kita tambah VAT in ditambah freight in, dapat hasil. Nah, di sini kita jumlahkan ya semuanya di amount. Kita lanjut ke rekapitulasi. Rekapitulasi ini adalah total semua dari hasil yang kita jumlahkan tadi untuk memindahkannya ke buku besar nantinya. Ini di sini nomor akunnya. Aku contohin satu. Rp2 juta. Nah, dari semua ini contoh yang lebih lengkapnya seperti berikut ini. Ini contoh lebih lengkapnya di ref ini nanti itu saat kita udah posting ke buku besar, dan di bawahnya ini ref untuk nomor akun. Nah, sekian itu jurnal pembelian ya guys. Kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu tempat kita catat kalau perusahaan jual barang secara kredit, alias pembeliannya bayar nanti. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita buat judulnya ya. Judulnya sama seperti tadi, Beauty Sipa di atas dan Month of December di bawah. Di tengahnya itu Sales Journal. Seperti ini ya guys. Nah, sekarang kita akan lanjut ke transaksinya. Dijual bedak powder pada toko Zain 10 unit, masing-masing 250.000 dengan syarat 2/10 N/30, dikenakan PPN 11%. Nah, di sini kita buat tanggalnya dulu ya, Desember tanggal 4. Di description kita tulis toko Zain karena kita membelinya di toko Zain ya guys.
Nah, sekarang dijual berak powder 10 unit masing-masing 250. Saldo normal sales itu di kredit ya guys, karena itu termasuk pendapatan normalnya di kredit. Nah, 10 unit dikali 250.000 dapat hasilnya 2.500.000. Kita tulis di sini ya. Lalu dengan syarat 2/10/30 dikenakan PPN 11%. Di sini fade out ya guys. Kenapa fade out? Karena kita menjual barang, makanya pajaknya fade out. Cara mencarinya itu 11% dikali 2.500.000 kayak tadi ya guys. Dapat hasilnya 275.000. Nah, ini berarti termasuk piutang ya guys. Piutang saldo normalnya itu di debit 2.775.000. Akun reservable ya guys, istilah akuntansinya. Lanjut kita ke rekapitulasi dulu ya guys. Nah, di sini kita sama kayak tadi, kita jumlahkan dulu ya semuanya di amount. Nah, kita contohin satu kayak tadi lagi. Akunnya satu-satu ya guys. Nah, gitu ya jurnal penjualan. Contoh yang lebih lengkapnya seperti berikut ini. Kayak tadi ya guys, di refnya itu nanti. Nah, ini ref akunnya. Dan ini contoh rekapitulasi yang lebih lengkapnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke jurnal penerimaan kas ya, atau kas receipt journal. Kita akan membuat judulnya terlebih dahulu. Seperti biasa, di atas Beauty Sipa dan di bawah Month of December 2022. Di tengah-tengahnya itu kita isi kas receipt journal. Nah, sudah ya guys. Dan seperti tabel yang sudah aku buat ini, kita akan mencontohkan transaksinya sebagai berikut. Dijual facial wash pada Tokozilla 15 unit, masing-masing 150.000 secara tunai, PPN 11%. Nah, di cash receipt journal atau penerimaan kas ini, jurnal ini dipakai kalau perusahaan menerima uang tunai dari transaksi. Contohnya, jual barang yang langsung dibayar cash seperti transaksi di atas ini. Kita isi kolom date dulu ya guys. Tahunnya tetap 2022 Desember tanggal 5. Di description kita akan menulis toko tempat kita menjual barang tersebut, yaitu Tokozilla. Nah, ini kan dijual barang, berarti kita ke sales dulu ya guys. Sales karena kita jual barang yang ada penjualan dan ada PPN keluarannya, nantinya kita catat sebagai kredit. Cara mencari sales itu 15 unit dikali 150.000. Dapat hasilnya 2.250.000. Kita tulis ya. Nah, di sini dikatakan ada PPN 11%. Kita cari PPN keluarannya dulu. Caranya itu seperti sebelumnya, 11% dikali 2.250.000 dapat hasilnya 247.500. Nah, sudah ya guys. Di sini kita jualannya tunai. Kita terima uang, makanya kas kita itu akan didebit. Jumlah kas ini yaitu sales ditambah fade out. Nah, dapat hasilnya itu 2.467.500. Kita terima uang dari penjualan kita ini, makanya cash kita itu di debit ya guys. Kita tulis. Nah, gitu ya guys contohnya. Nah, di sini kan ada sales diskon. Sales diskon ini nantinya dipakai kalau pembeli bayar lebih cepat dan dapat diskon nantinya. Dan ada kolom akun reservable yaitu piutang, dipakai kalau kita terima uang dari pelanggan yang sebelumnya utang. Dan ada miscellaneous, itu dipakai kalau ada akun-akun lain yang ikut terlibat. Karena transaksi kita jual tunai, kita cuma pakai kas, sales, fade out. Yang lain kosong ya. Nah, kita lanjut ke rekapitulasi. Rekapitulasi sama-sama yang sebelumnya ya. Kita jumlahkan dulu semuanya di amount. Nah, sudah. Kita contohkan yaitu akun cash. Akunnya satu-satu ya. Hasilnya itu 2.497.500. Nah, seperti ini ya guys. Dan contoh lengkapnya sebagai berikut. Di refnya sama. Ini nanti kita pindahkan ke buku besar pembantu. Dan di bawahnya ref no akun nantinya dipindahkan ke buku besar.
Nah, segitu jurnal penerimaan kas. Sekarang kita akan lanjut ke Cash Payment Journal atau jurnal pengeluaran kas. Kalau tadi kita catat uang yang masuk, sekarang kita catat uang yang keluar. Pokoknya setiap perusahaan mengeluarkan uang tunai, misalnya buat bayar utang, beli barang tunai, bayar beban, atau bayar pajak, semuanya masuk ke Cash Payment Journal. Kita buat judulnya dulu ya, seperti tadi. Di atas Beauty SIPA, dan di bawahnya month of Desember 2022. Di tengahnya itu yaitu Cash Payment Journal. Dan cara membuat tabelnya seperti berikut ini. Kita akan mencontohkan transaksi sebagai berikut. Dibeli moisturizer dari Tokolia 20 unit, masing-masing 85.000 secara tunai. PPN 11%, ongkos angkut 100.000, FOB shipping point. Nah, sekarang kita ke kolom D dulu, yaitu tahunnya tetap 2022, lalu Desember tanggal 7. Lalu pada kolom description kita akan tulis Tokolia karena kita membeli barang di Tokolia. Lanjut, kita ke purchase. Purchase yaitu menambah persediaan karena kita beli barang dagang. Maka saldo normalnya itu di debit. Cara mencarinya yaitu 20 dikali 85.000 dapat hasilnya 1.700.000. Kita tulis di sini ya. Nah, di transaksi ini kita dikenakan PPN 11%, maka kita cari dulu PPN-nya, yaitu 11% dikali 1.700.000 dapat hasilnya 187.000. Kita tulis di VAT in. Lanjut di sini ongkos angkut 100.000, kita tulis di freight in 100.000. Nah, sudah. Nah, di jurnal ini yang namanya cash itu pasti dikredit karena uang kita berkurang. Jadi kita jumlahkan purchase tambah VAT in tambah freight in dan dapat hasilnya cash, yaitu Rp1.987.000. Kita tulis di kolom cash. Nah, kayak gitu contoh Cash Payment Journal. Ada kolom akun payable, itu dipakai kalau kita nanti bayar utang ke pemasok. Nah, ada kolom miscellaneous, itu dipakai untuk akun lain yang ikut terlibat dalam pembayaran nantinya. Dan ada purchase diskon kalau kita bayar lebih cepat. Lanjut ya, kita ke rekapitulasi. Kita jumlahkan dulu yang di atas semuanya. Sudah. Rekapitulasi ini kita buat nomor akun purchase dulu, yaitu akun 5. Nah, segitu hasilnya. Contoh lebih lengkapnya seperti berikut ini. Ini seperti biasa, kolom ref nantinya kita akan posting ke buku besar pembantu, lalu ref yang di bawah nanti ke buku besar. Nah, segitu ya guys. Lanjut ya guys, kita akan membuat general journal khusus terakhir. General journal itu buat mencatat dan mendokumentasikan secara akurat dampak keuangan dari pengembalian barang, baik retur penjualan maupun retur pembelian, yang tidak dapat ditampung dalam jurnal khusus. Nah, cara membuatnya itu seperti biasa. Di atasnya kita akan membuat Beauty SIPA dan di bawah month of Desember 2022. Di tengah-tengahnya itu yaitu general journal. Seperti itu ya guys. Sekarang kita akan membuat tabelnya seperti yang sudah aku buat sebagai berikut ini. Ada kolom date, description, ref, debit, dan kredit. Kita akan mencontohkan satu dokumen ya, seperti yang di samping ini. Di kolom date kita akan menulis Desember tanggal 2. Nah, di sini dokumen buktinya itu nota debit, yaitu untuk retur pembelian. Nah, di sini retur pembeliannya itu yaitu 5 unit, masing-masing harganya itu 40.000 dan dapat hasilnya 200.000. Berarti nama akunnya purchase return-nya guys. Purchase return saldo normalnya itu di kredit. Kita tulis ya. Nah, lanjut di sini dia dikenakan PPN 11%. Berarti 200.000 dikali 11% dapat hasilnya 22.000. Nah, di sini kan retur pembelian, berarti hutang kita berkurang. Hutang berkurang di sebelah debit. Kita tulis ya akun payable di debit. Sudah ya guys. Nah, contoh lengkapnya sebagai berikut ini.
Refnya ini diisi saat sudah diposting nantinya ke buku besar. Nah, jadi segitu saja contoh general journal. Kita lanjut ke buku besar pembantu untuk 2 akun ya. Yaitu yang pertama, buku besar pembantu piutang. Yang kedua itu buku besar pembantu utang. Nah, jadi buku besar pembantu itu tuh kayak daftar rinci utang atau piutang per orang. Kalau di buku besar umum, cuma total. Di sini kita lihat satu persatu siapa yang utang sama kita dan kita utang sama siapa. Kalau untuk piutang, pelanggan beli barang secara kredit, piutangnya naik, itu di debit. Kalau pelanggan membayar, piutang turun, itu di kredit. Nah, kalau kita membeli barang, kita beli barang, kredit, utang naik, di kredit. Kita bayar utang, utang turun, di debit. Rumusnya itu, kalau piutang bertambah di debit, berkurang di kredit. Kalau utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Intinya kebalikannya ya teman-teman, kalau piutang itu orang utang ke kita, kalau utang itu kita utang ke orang lain. Sekarang kita membuatnya ya, formatnya itu sama nantinya untuk buku besar pembantu piutang sama utang. Bedanya di sini itu di saldonya debit atau kreditnya. Saldo normalnya ya. Sekarang kita buat judulnya dulu. Seperti biasa di atas Beauty Sipa, di bawah Month of December 2022. Nah, di tengah-tengahnya ini karena kita buat buku besar pembantu piutang, maka ditulis buku besar pembantu piutang. Kita akan contohin satu transaksi dulu. Dokumennya seperti ini ya guys. Nah, kalau contoh jurnal khususnya seperti yang di bawah ini. Nah, sekarang buat nama debitur dulu. Nama debitur itu terletak di pojok kiri atas. Ini seperti ini guys. Nah, di sini tokonya itu toko Zain. Kita tulis ya. Nah, kodenya ini kita buat aja TZ. Sudah ya guys. Nah, di sini kita ke kolom Desember ya guys. Nah, kebetulan toko Zain ini ada saldo awalnya. Maka di sini kita akan tulis tanggal 1 dulu ya. Description-nya itu adalah saldo. Saldo istilah akuntansinya itu balance. Nah, di sini saldo awalnya itu 2 juta. Kita tulis di saldo di debit ya, 2 juta. Nah, kita lanjut ke tanggal 4. Tanggal 4 itu kita total utang kita itu 2.775.000 ya guys. Kita tulis di debit ya. Kita tulis di debit 2.775.000 ya guys. Nah, di description-nya kita tulis post. Sekarang kita jumlahin. Tadi kan 2 juta. Sekarang ini di debit, berarti kita tambah. Dapat hasilnya 4.775.000. Nah, seperti itu ya guys. Contoh cara membuat buku besar pembantu. Nah, kita buat daftar saldo piutangnya lagi. Di bawah kayak gini ya guys. Di samping kiri ini ada kode. Kodenya tadi itu kita buat TZ. Kita tulis di sini TZ ya. Nama debiturnya itu di atas, yaitu toko Zain. Nah, saldonya itu kan di debit, makanya di sini tulisannya saldo debit. Saldo debitnya itu 4.775.000. Nah, sudah. Jadi seperti itu ya guys. Contoh yang lebih lengkapnya seperti berikut ini. Kolom refnya ini nanti kita isi ya guys dengan nomor bukti dan checklist di balance. Nah, sudah. Gitu ya guys cara membuat buku besar pembantu.